Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu calon wakil presiden, yaitu Gibran, yang baru ngetren kita bahas. Tapi kita bahas dari sisi lain, yang mana kita bahas dari anak muda. Yang sekarang Gibran kan mewakili anak muda yang tiba-tiba jadi peran utama dalam panggung politik kita. Jadi sebenarnya Indonesia itu lagi di puncak kejayaan setelah 25 tahun reformasi. Nah, demokrasi berjalan baik, kehidupan sosial semakin stabil, tapi kok tiba-tiba ada bau-bau dinasti yang bikin geger. Ketua BEM UI, Melki, mengaku muak politisi tua itu menawarkan gimmick-gimmick, joget-joget tentang yang disampaikan, bukan gagasan atau program. Jadi ketua BEM itu mengatakan politisi tua tawarkan anak muda gimmick dan joget. Sangat memprihatinkan. Dalam proses Akbar Faisal 8 Desember ya berkata, saya geli betul ya. Setiap jelang pemilu politisi tua berlagak seperti anak muda. Ya berusaha tampil sebagai simbol anak muda dengan joget atau gimmick. Simbol tanda citra dalam realita. Namun sesungguhnya faktanya bagi Melki, anak muda bukan begitu. Gaya hidup dalam konteks pemilu muda adalah keberpihakan bagaimana anak muda diendos melalui program dan gagasan. Jadi anak muda jangan dimaknai seperti itu dengan joget dan gimmick. Jadi majunya Gibran dinilai tidak lebih dari praktek culas terhadap konstitusi. Melalui rekayasa MK, selain itu juga membuat mereka jadi jijik. Itu adalah jalan yang dipakai untuk pintas. Dengan baliho-baliho besar, tapi gagasannya kecil. Benar-benar menyakitkan. Memang kenyataan seperti itu, balihonya besar-besar menjamur, tapi gagasannya kecil. Gagasan besar hanya cuma joget dan gemoy, susu gratis. Kondisi hari ini, bilang ketua BEM, banyak orang berlagak muda tanpa sadar justru mematikan harapan anak muda. Harapan anak muda ya begitulah, kasih contoh gagasan, penyampaian ide yang bagus. Jadi anak muda jangan diintervensi oleh penguasa. Konstitusi jangan diinjak-injak. Itu Melki mengatakan putusan MK adalah kesalahan yang terbesar. MK justru untuk menutup kesempatan anak muda. Usia 40 masuk dunia politik itu syarat pengalaman kepala daerah. Kali ini saya harus setuju bahwa narasi yang disampaikan itu dengan joget-joget itu adalah narasi yang konyol untuk menarik perhatian anak muda. Itu ada suatu penghinaan dan pembodohan publik. Mereka pikir anak-anak muda adalah orang-orang yang lugu dan gampang dipengaruhi dengan tipu-tipu gimmick-gimmick murahan. Jangan sampai tertipu, apalagi anak muda yang tidak pernah merasakan sebelum reformasi. Jangan terbuat dengan viral-viralnya medsos. Kalian dengan target empuk ya dijadikan batu loncatan. Jangan tertipu dengan cawapres muda yang hanya cuma mengandalkan joget-joget, dengan gimmick-gimmick, dengan perwakilan sebagai keluarga yang melanggengkan kekuasaan. Gibran juga itu
simbol ya untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi anak muda bukan begitu. Kita harus bisa menunjukkan kualitas dengan debat terbuka. Jangan sampai takut debat ya. Padahal sebagai calon pemimpin debat itu kan penting, sangat penting banget ya. Nah, kalau Gibran seperti nggak punya kemampuan atau pengalaman atau gagasan, mau dibawa kemana bahan negara ini jika nanti dia jadi pemimpin? Bahkan diwawancarai sama wartawan pun dia sering blunder dan enggak bisa jawab pertanyaan yang dengan tegas. Mulai kelihatan banget kalau Gibran itu enggak siap untuk memimpin negara ini. Bagaimana kita mau percaya ya, negara ini bakal maju kalau dipimpin sama orang yang tidak kompeten. Nah, banyak orang menjadi mimpi buruk kalau sampai ini dipimpin oleh seorang Gibran yang memang sama sekali tidak ada kemampuan. Nah, jadi itu gambaran yang dikeluhkan oleh Melki BEM UI ya. Sekarang akademis mahasiswa semua bersatu menolak ya. Dan mereka kecewa, Gibran kayaknya main politik tanpa etika. Mereka nggak mau Indonesia balik ke masa Orde Baru, kelam. Intinya politik dinasti seperti yang diperlihatkan oleh Gibran itu, nah, itu merusak fondasi demokrasi kita. Kita mesti bijak memilih pemimpin yang benar-benar bisa membawa kita ke arah yang lebih keren, lebih maju, dan lebih bermartabat. Jadi prosesnya saja kita sudah tahu, proses yang nggak betul di MK itu. Makanya saya secara pribadi sepakat dengan Melki. Anak muda itu tidak cuma disodorkan dengan gimmick-gimmick joget-joget itu, disodorkan debat di publik. Sementara Gibran sendiri menghindar terus. Masyarakat bagaimana tahu isinya ini bagaimana, isinya apa gitu loh. Nah, jangan disodorin cuma susu dibagi-bagi, joget selesai urusan, nggak bisa begitu. Jadi mari kita dukung anak muda yang punya pandangan yang supervisi seperti Melki itu, ketua BEM, dan saya mengharapkan juga itu semua akademisi kita punya pandangan yang sama ya, agar supaya calon pemimpin yang punya gagasan dan visi misi yang memang bagus itu. Jangan semuanya dijogetin selesai, semuanya dibagi susu selesai, tidak seperti itu. Indonesia sebentar lagi akan menjadi negara yang super power, Indonesia emas tahun 2045. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.